Baru 1 jam kami tidur, kami semua terbangun karena suara tangisan Anissa. Jangan bawa aku mau pulang. Teror dan kualat di Gunung Ungaran. Jadi, kala itu bulan Mei 2014, saya yang baru saja lulus SMK ingin dan berencana mendaki gunung di Ungaran. Saya mendaki bareng dengan 7 kawan saya, Ali, Anissa, Dewi, Putri, Hanif, Andre, dan Tia, berangkat dari Kabupaten Pati. Hari yang kami tentukan akhirnya datang. Kami berangkat hari Sabtu pagi dari rumah Anissa, karena semua berkumpul di situ. Kami berangkat membawa motor dengan formasi saling berboncengan. Saat itu, kami berangkat dengan alat seadanya. Saya yang memakai sepatu Converse dan pakai hoodie biasa, dan Andre malah membawa gitar untuk dibawa ke puncak. Tak seorang pun dari kami membawa sleeping bag. Kami hanya modal jaket, celana panjang, dan sarung. Tenda yang kami bawa pun bukan tenda dom seperti sekarang. Tenda yang kami bawa adalah tenda pramuka yang membutuhkan tongkat dan tali ketika hendak mendirikannya. Alas tenda pun kami menggunakan tikar gulung, tikar rumahan, bukan matras pada umumnya. Saat itu peralatan kami masih serba terbatas, dan pengetahuan mengenai dunia pendakian juga masih minim. Karena kami masih sangat awam dalam dunia pendakian, dan baru kedua kali ini mendaki gunung. Jadi mohon maaf kalau peralatan yang kami bawa sangat-sangat kurang dari kata aman. Kami berangkat pukul 7 pagi. Singkat cerita, selepas adzan zuhur, kami tiba di base camp pendakian Gunung Ungaran via Mawar. Di tahun 2014, base camp Mawar masih belum seperti sekarang. Dulu base campnya kecil dan belum ada kafling-kafling tenda buat camping seperti sekarang. Kami bergegas packing dan menyiapkan segala peralatan yang kami perlukan. Oh iya, saat itu kami tak ada yang membawa karier, jadi tas yang kami bawa ya tas ransel sekolah. Bisa dikatakan saat itu kami mendaki tanpa pengetahuan dan modal, nekat sampai ke Ungaran. Saat kami packing, salah satu kawan saya yaitu Anissa mengeluh ingin muntah. Sepertinya ia mabuk akibat perjalanan jauh. Saat itu saya memberinya tolak angin agar badannya enakan dan menyuruhnya istirahat sebelum nanti memulai pendakian. Selepas packing, kami mengurus simaksi pendakian. Saat itu kalau tak salah biayanya 5.000 setiap orang. Selesai mengurus simaksi, kami berdoa bersama sebelum akhirnya memulai pendakian. Saat kami naik, keadaannya sepi pendaki. Jadi, kami leluasa menikmati suasana di sepanjang jalur pendakian. Jalur menuju pos 1 masih terbuka, dan agak landai hingga kurang lebih 40 menit perjalanan, kami tiba di pos 1. Kami istirahat sebentar, karena banyak yang mengeluh lelah. Setelah sedikit minum, kami lanjutkan perjalanan. Setelah pos 1, jalur sudah masuk area hutan. Di tengah jalan, kami menemui aliran sungai. Pertanda jika kami sudah setengah jalan menuju pos 2. Aliran sungai ini membelah jalur pendakian. Saat itu kami dibantu dengan jembatan yang dibuat pengelola dari bambu yang dianyam. Hingga kurang lebih 60 menit perjalanan kami tiba di pos 2. Pos 2 letaknya sudah di dalam hutan. Jadi pos 2 tempatnya adem dan rimbun ketika dipakai untuk beristirahat. Kami istirahat agak lama di sana karena Anissa mengeluh badannya tidak enak. Belum lama kami di pos 2. Tiba-tiba turun hujan. Padahal dari base camp cuaca cerah dan tak ada tanda-tanda akan turun hujan. Setelah Anissa sedikit enakan, kami melanjutkan perjalanan dengan mengenakan jas hujan. Jalur pendakian menuju pos selanjutnya seketika berubah.
menjadi sungai kecil yang dialiri air. Jalur pos 2 ke pos 3 kami lewati dengan ditemani hujan. Kurang lebih 60 menit kami tiba di pos 3. Pos 3 dikenal juga dengan pos kolam renang. Saat itu kolam renang dalam keadaan sepi, entah sudah tidak terpakai atau memang sedang sepi. Air di dalam kolamnya keruh, ditambah saat itu tak ada pendaki lain di sana, menambah kesan seram saat kami singgah di pos kolam renang tersebut. Kami tak berlama-lama di sana karena Anissa yang sejak tadi tidak enak badan malah banyak melamun saat di kolam renang. Kami melanjutkan perjalanan. Saat itu kami berencana singgah ke desa terakhir di Gunung Ungaran, yakni Desa Peromasan, desa yang terletak di bawah puncak Ungaran. Dari pos 3 jalur sudah terbuka. Dari sini kami disuguhkan luasnya kebun kopi. Agak lama kami berjalan, kami tiba di perempatan. Jika ke kiri ke arah puncak, dan jika lurus ke arah desa Peromasan. Kami memutuskan lurus karena kami ingin ke desa Peromasan terlebih dahulu. Dari perempatan kami disambut kebun teh yang terhampar luas. Saat itu kami baru pertama kali melihat kebun teh. Jadi bayangkan betapa bahagianya kami. Setibanya kami di desa Peromasan, kami ke warung di sana. Kami disambut pemilik warung dengan hangat. Kami makan dan sedikit menghangatkan badan di dapur warung tersebut. Karena dapurnya masih dapur zaman dulu yang masih pakai kayu bakar. Sore jam 16, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Ungaran. Pada saat itu, mindset kami semua adalah kalau puncak ya langsung terus sampai ke puncak dan camp di atas puncak. Jadi, kami jalan ke arah perempatan awal tadi. Kami belok ke kanan hingga tak jauh dari sana, kami masuk kembali ke area hutan. Pendakian yang sebenarnya dimulai dari sini. Trek sangat terjal dan trek dipenuhi batu-batu yang membuat kami sulit melangkah. Saat sedang melewati terjalnya trek, tiba-tiba Anissa mengeluh berat di badannya. "Badanku kok berat banget sih?" ucap Anissa. Kawan saya, Ali, yang di belakangnya, langsung inisiatif membawa tas Anissa dan kami terus melanjutkan perjalanan. Anehnya, lagi dan lagi Anissa terus mengeluh dan sering berhenti dengan alasan yang sama, yakni badannya terasa berat. Kami yang tak berpikiran aneh-aneh hanya berhenti istirahat agar badan Anissa enakan. Saat sudah agak lama berhenti, kami melanjutkan perjalanan lagi. Setelah itu, keanehan-keanehan datang satu persatu. Singkat cerita, saat saya jalan di paling belakang, saya bertemu dengan bapak-bapak setengah tua yang sedang istirahat di tepi jalur mengenakan pakaian orang desa zaman dulu, dengan bekas-bekas tanah di pakaian yang dikenakannya. Refleks saya mengucapkan, "Amit nggih Pak, numpang lewat. Permisi Pak, numpang lewat." Ucap saya sewajarnya menghormati orang tua tersebut. Saat sedang melewati bapak itu, saya dipanggil. "Le, mau kemana? Gelap-gelap gini loh," tanya bapak tadi. "Mau ke puncak Pak," jawab saya. "Hati-hati ya Le. Temanmu semua dijaga ya, terutama yang badannya meriang itu," ucap bapak itu lagi. Saya bingung dong, kok bapak itu tahu ada kawan saya yang gak enak badan. Padahal kami baru ketemu di sini, dan Anissa mungkin tak tahu keberadaan bapak ini. "Oh iya Pak, terima kasih. Bapak mau kemana?" tanya saya. "Bapak mau pulang Le, bapak rumahnya di bawah dekat kebun sana," jawab bapak itu. "Ya sudah Le, bapak pulang dulu ya. Jangan lupa pesan bapak." Saya yang mendengarnya hanya mengangguk dan mempersilahkan bapak turun pulang. Dari kejauhan, terdengar teriakan kawan saya di atas. "Yu, kamu ngapain aja di situ?" "Oh iya, tunggu," jawab saya. Saya yang masih menyimpan tanya kembali melanjutkan perjalanan menyusul kawan saya. 30 menit berjalan, akhirnya kami tiba di puncak Ungaran. Saat kami sampai, masih dalam keadaan sepi.
Dan hanya rombongan kami karena kami memang sampai selepas maghrib. Setibanya di puncak, kami langsung mendirikan tenda tak jauh dari Tugu Puncak Ungaran. Kami masak dengan kompor spiritus dan parafin yang kami bawa. Benar-benar alat yang kami bawa dulu masih seadanya. Sementara yang lain istirahat menikmati malam, saya bertanya, "Itu Anissa kenapa ngelamun terus?" Saat menyadari Anissa yang bertingkah aneh, beberapa kawan perempuan saya menghampirinya dan menemani. Anissa dari tadi melamun melihat ke arah belantara, ke arah jalur Gedong Songo. Sah, ucap kawan perempuan saya yang menghampiri Anissa sambil menepuk pundaknya. Anissa hanya diam dan tetap melamun melihat ke arah belantara sana. Setelah berkali-kali mencoba menyadarkannya, akhirnya Anissa sadar dan menjawab sautan kami dengan nada lemas. "Kenapa, Sah? Kamu lihat apa?" tanya Dewi, salah satu kawan perempuan saya. "Tadi di sana ada mbah-mbah perempuan di sana," sambil menunjuk ke arah tugu. "Aku diajak pergi sama nenek itu, tapi aku menolak," jawab Anissa. Semua kawanku yang mendengar jawaban Anissa diam dan saling tatap. Siapa yang dilihat Anissa? Kami tak melihat siapapun di sana. Ali mengecek ke arah yang dimaksud Anissa, tapi tak melihat seorang pun di sana. Keadaan mulai tegang dan mencekam. Kawan-kawan perempuan saya terus menemani Anissa di dalam tenda sambil terus mengajaknya bicara. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, kami pun bersiap tidur. Kami tidur hanya berselimut sarung dan selimut kain yang kami bawa. Kami semua tidur dan tak terjadi apa-apa. Hingga sekitar jam 2 malam, Anissa bangun dan keluar tenda. Tia yang tidur di sampingnya menyadari kalau Anissa bangun, pun ikut bangun dan mengikuti Anissa. "Mau kemana, Sah?" tanya Tia. "Mau ke sana. Di sana ada yang manggil aku," jawab Anissa. Tia yang menyadari kalau Anissa kumat lagi, akhirnya membangunkan kami semua. Saya, Ali, dan Dewi langsung menghampirinya, dan Tia menjelaskan apa yang terjadi. "Sudah, masuk tenda aja. Di situ nggak ada apa-apa," ucap saya. "Enggak, itu loh ada nenek-nenek yang manggil aku," jawab Anissa dengan tetap ngeyel jika ada yang memanggilnya dari arah belakang Tugu Puncak. Akhirnya, Anissa mau dan nurut diajak kembali ke dalam tenda. Di dalam tenda, Anissa diberi minum hangat dan diberi minyak angin agar badannya tetap segar. Setelah Anissa normal, kami tidur kembali. Baru 1 jam kami tidur, kami semua terbangun karena suara tangisan Anissa. "Jangan bawa aku mau pulang." Berkali-kali kami semua berusaha membangunkan dan menyadarkannya. Berkali-kali kami membangunkan, tapi Anissa belum bangun juga dari tidurnya. "Gimana ini?" tanya Dewi. "Ayo semua baca ayat kursi dan baca sholawat," seru Hanif kepada kami semua. Kami mulai membaca dan perlahan Anissa bangun dan sadar. Saya dan Ali memberinya air hangat yang sebelumnya sudah kami buat. Saat itu, Anissa masih sedikit menangis dan mengatakan jika dirinya takut. Kami berusaha terus mengajaknya bicara agar Anissa tetap sadar, hingga akhirnya adzan subuh berkumandang. Kami langsung bergegas sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, keadaan sudah kembali normal. Anissa sudah tak lagi bertingkah aneh. Paginya kami masak, foto-foto, dan saling bercanda. Tak seorang pun dari kami yang mengungkit masalah apa yang terjadi semalam. Anissa pun juga terlihat sehat dan sudah bisa bercanda dengan yang lain. Singkat cerita, kami turun dan tiba di sungai antara pos 1 dan pos 2. Sebelum sampai sini, yang laki-laki sudah sepakat mau mandi di sungai itu karena saat berangkat, kami tergoda melihat sungainya yang segar. Setibanya di sungai, kami menepi di bebatuan di tepi sungai tersebut. Saya,
Ali, Andre, dan Hanif langsung bersiap mandi. Kami yang laki-laki sedikit naik mencari lokasi mandi agar tak terlihat kawan kami yang perempuan. Kami sampai di aliran sungai yang agak luas dan ada air terjun kecil di sana. Tanpa pikir panjang, kami semua mandi di situ. "Seger cuy," ucap Andre. "Iya nih, seger banget," tambah Ali. Emang bener-bener seger air di sana. Mandi sambil minum air pun juga bisa karena saking segarnya air di sana. Kami mandi, membersihkan badan, gosok gigi, semuanya hingga bersih. Kurang lebih 40 menit, kami kembali ke kawan-kawan kami perempuan. Saya lihat yang perempuan hanya istirahat dan ada yang main air di sana. "Lama banget sih," ucap Putri sedikit sebal. "Maaf, soalnya seger banget di sana," jawab Hanif. Setelah kami semua bersiap, kami melanjutkan perjalanan turun melewati pos 1 hingga tiba di base camp kurang lebih pukul 11. Sampai di base camp, kami istirahat, bersih-bersih dan sholat duhur berjamaah. Saat semua sudah siap, pukul 13 kami mulai turun perjalanan pulang. Keanehan datang lagi satu persatu saat kami pulang. Belum jauh dari base camp, kami berhenti karena Hanif merasa kehilangan dompetnya. Ia cari di semua pakaian yang ia kenakan, dan di dalam tas pun tak ada. Padahal, saya masih ingat betul sebelum jalan tadi Hanif masih mengeluarkan dompetnya. Misal jatuh di jalan pun harusnya saya tahu, karena posisi saya berada di belakang kendaraannya. Hanif bingung karena semua kartu pentingnya juga ikut hilang. Setelah agak lama mencari, tetap tak ketemu. Akhirnya Hanif mengikhlaskan dan meminta kami langsung melanjutkan perjalanan pulang. Saat tiba di Semarang, ban motor Ali tiba-tiba meletus. Padahal sebelum berangkat ke Semarang, ban motornya baru saja diganti. Peristiwa itu sempat membuat kami berpikiran yang tidak-tidak. Setelah ban motor Ali diganti, kami kembali melanjutkan perjalanan. Saat sampai Demak, tanpa disangka gantian motor saya yang mogok. Mati entah kenapa. Padahal sebelum berangkat, saya sudah cek dan servis untuk persiapan perjalanan. Tapi kenapa sekarang mogok? Terpaksa saya dan semua lagi-lagi berhenti mencari bengkel terdekat. Kami sempat bingung bengkel mana yang buka malam hari. Namun agak lama kami mencari. Akhirnya kami menemukan bengkel di salah satu desa di dekat jalan sana. Singkat cerita, setelah beres kami kembali melanjutkan perjalanan. Sampai di Kudus, tak jauh dari jembatan Selamat Datang, gantian motor Andri mati. Setelah dicek, ternyata bensinnya yang habis. Padahal nih ya, saat kami baru masuk di Kabupaten Demak, kami semua mengisi bensin termasuk motor Andre. Saat itu semua motor diisi penuh. Tapi kenapa belum jauh perjalanan kok motor Andre kehabisan bensin? Hanif inisiatif cek mesin motornya, barangkali bensinnya bocor. Tapi ternyata tidak, semua normal. Untungnya tak jauh dari situ ada pom bensin, jadi tak lama kami mencari. Saat semuanya sudah normal, kami semua langsung melanjutkan perjalanan pulang. Jam 8 malam, kami tiba di rumah Anissa, tempat kami berkumpul saat berangkat. Kami menceritakan apa yang terjadi dengan Anissa saat mendaki semalam. Usut diusut, ternyata Anissa mempunyai bawaan atau semacam jimat yang diberi oleh orang tuanya untuk menjaga Anissa dari gangguan semacam itu. Dari situ, kami semua berpikir kalau kejadian semalam pasti ada sangkut pautnya dengan jimat yang dibawa Anissa. Terlepas dari itu semua, alhamdulillah kami selamat tiba di rumah kami masing-masing. Sesampainya di rumah, saya bersih-bersih dan cerita dengan bapak saya soal kejadian yang menimpa kami saat perjalanan pulang. Kejadian yang menimpa kami saya ceritakan satu persatu. "Kalian melakukan apa waktu turun gunung? Kalian ngambil apa di sana?" tanya bapak saya. Saya diam berpikir. Kami nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Kami juga nggak ngambil apapun. Cuma waktu turun gunung, kami yang laki-laki sempat mandi di sungai dekat jalur pendakian, jawab saya. "Nah, itu. Bisa jadi itu sebabnya kalian waktu pulang mendapat musibah," jawab bapak saya.
kalian mengotori air sungai itu. Air itu kan mengalir ke bawah untuk menghidupi orang-orang di bawah, tambah bapak saya. Kalian permisi nggak waktu mandi di situ? Tanya bapak saya lagi. Enggak pak, kami langsung mandi saat sampai di sana, jawab saya. Nah, lain kali jangan diulangi. Kalian kalau hendak mendaki jangan meninggalkan apapun dan jangan mengotori. Beri salam atau permisi saat datang ke tempat baru dan jangan diulangi, ucap bapak saya menasehati. Dari sini saya berpikir dan mulai menghubungi semua kawan saya. Saya meminta mereka untuk meminta maaf dalam hati mereka masing-masing karena telah berbuat seenak kami saat di sungai itu, entah saat kami mendaki atau turun gunung. Sekian.